dan kita juga merasakan dampak banjir yang berbagai macam, krisis BBM, listrik padam, tak ada sinyal. Tapi itu tidak membuat kita peserta I2 kegiatan pembelajaran mendalam yang di fasilitator kita tiga yang hebat-hebat selalu memberi semangat kepada kita sehingga hari ini acara kita sukses terlaksanakan. Salam dan salam marilah sama-sama kami sajikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Apalagi kita adalah seorang pendidik yang selalu mendidik siswa dan membimbing siswa-siswa kita ke arah yang lebih baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kita Bapak Fajri, Ibu Bibi, Ibu Akia, ya. Jadi pembelajaran mendalam ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita yang sudah berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini, ya. Jadi kita sudah mengikutinya selama hampir 3 bulan. Ini mau selesai. Dan setiap ilmu yang kita dapat di sini, Bapak Ibu semua sudah mempraktekkan atau mengaplikasikan atau berbagi dengan teman-teman di sekolah kita masing-masing. Jadi hari ini saya ingin berbagi praktik baik, yaitu dalam asesmen. Jadi dalam proses pembelajaran, apa yang disampaikan Bapak Fajri tadi itu adanya berkesadaran, adanya bermakna, adanya menggembirakan. Dari semua proses itu kita tidak terlepas dari asesmen, Bapak Ibu. Jadi kenapa asesmen ini sangat penting dalam proses pembelajaran? Yaitu gunanya untuk melihat apakah proses pembelajaran kita itu menjadi timbal balik kepada kita, apakah sudah berhasil, apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Jadi asesmen ini dia tidak terlepas, walaupun di dalamnya kita pembelajarannya itu menyenangkan, tapi itu tetap. Bagaimana caranya supaya kita selalu bisa melihat bagaimana perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran? Yang saya praktekkan di sekolah saya kemarin, saya mengajar tentang jaring-jaring kubus. Jadi siswa bekerja kelompok, ada LKPD, ada petunjuk, siswa membuat jaring-jaring kubus. Jadi saya itu tidak terlepas dari rubrik, Bapak Ibu. Di situ kita harus ada rubrik. Jadi dari rubrik itu kita menilai setiap kegiatan proses pembelajaran yang dilakukan siswa pada saat mereka bekerja kelompok. Itu kalau pembelajaran mendalam itu diistilahkan ke for learning. Pembelajaran mendalam itu pembelajaran asesmennya ada 2 yang terbagi, ada formatif, ada sumatif. Jadi di formatif ini ada as learning, ada for learning. Kalau di sumatif itu yaitu off learning. Jadi dalam proses pembelajaran kita menggunakan 2 dulu. As learning boleh. As learning itu yaitu misalnya begini. Boleh Bapak Ibu menggunakan rubrik penilaian diri atau penilaian antar teman. Boleh itu untuk melihat bagaimana perkembangan siswa. Nanti dalam proses pembelajaran kita bisa menggunakan for learning. Jadi bagaimana cara menggunakan for learning? Kita buat rubrik, Bapak Ibu. Setiap kegiatan pembelajaran siswa kita buat rubrik. Misalnya kalau saya kemarin praktiknya membuat jaring-jaring kubus, saya bisa membuat rubriknya ketelitian dalam membuat kerangka, kerapian, kemudian ukurannya, sampai nanti presentasinya. Jadi di situ sudah ada nilai masing-masing siswa, itu bisa kita simpan dulu. Kemudian setelah Bapak Ibu membuat penilaian sumatif kapan? Bapak Ibu melihat penilaian sumatif kapan? Akhir bab. Ujian semester. Akhir bab. Di akhir bab. Jadi kita mengajar Bapak Ibu bukan berbicara bab. Kalau bab itu cocok dengan TP, alhamdulillah. Kita pedomani di buku itu jangan bab. Kita pedomani itu dari CP ke TP. Jadi yang kita pedomani itu TP. Jadi sumatif itu kita
kita lakukan itu di akhir TP. Walaupun TP kita satu, mungkin 2 pertemuan, berarti kita membuat sumatif itu di pertemuan kedua. Atau 2 TP, 3 pertemuan, berarti di akhir. Jadi sumatif itu di akhir TP untuk melihat ketercapaian TP kita, bukan bab. Alhamdulillah kalau buku kita cocok dengan TP, kita gunakan. Tapi kalau tidak, kita harus memahami guru itu mengajar itu TP-nya yang harus tercapai. Jadi di akhir itu kita membuat ujian semester, misalnya atau ulangan atau membuat ujian itu sumatif di akhir TP. Jadi misalnya satu siswa itu dapat nilainya rendah, kita bisa mengambil nilai formatif dia. Jadi dalam keseluruhan dalam pembelajaran mendalam ini, asesmen ini sangat terikat dengan siswa. Jangan sampai siswa itu terugikan. BMT waktu ujian terakhir dia dapat 60 terus kita nggak ingat formatif dia. Padahal dia waktu presentasi mau maju, waktu kerja kelompok bagus. Jadi itu harus kita ambil juga untuk nilai sumatif dia. Jadi sekarang kita lebih kalau mengisi rapor secara ben nyo lagak becuk udah 80. Nah tak lagak udah 70 ini kenal. Jadi kita jangan tebak-tebak lagi. Ini dengan kita belajar pembelajaran mendalam ini, jadi kita kadang-kadang terabaikan. Proses itu tidak kita nilai. Tanya akhir selalu nilai. Maji 60 game merumpok iban cara mau nilai rapor 60. Sementara proses dia bagus, tapi kita nggak pernah menilai proses. Jadi untuk ke depan kita semua Bapak Ibu dengan kita belajar mendalam ini, dengan membagi praktik baik ini, jadi kita bisa lagi kalau dia dapat sumatifnya sedikit, kita bisa buka formatif kita. Kan formatif di mana kita catat di jurnal atau dimanapun boleh. Jadi tidak merugikan siswa. Karena penilaian itu kan harus adil, harus sahih. Kita nggak boleh punya bujuri, ini hanya terbayang nanti waktu bukan nilai. Udah kita kasih aja, sayang kan siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apalagi ini udah mau ujian, mudah-mudahan ke depan kita lebih sahih, adil dalam memberi nilai kepada siswa agar tidak merugikan siswa-siswa kita. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.